Assalamualaikum, sahabatku di mana saja berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menyuguhkan kisah nyata yang terjadi di sebuah desa, tentang tuyul yang tertangkap warga. Tapi sebelum ke ceritanya saya sarankan untuk like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Yuk, kita langsung aja ke ceritanya. Tuyul yang tertangkap warga. Malam itu desa Sukamaju diselimuti kabut tebal. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Warga desa tengah waspada karena selama beberapa bulan terakhir, uang di rumah-rumah mereka sering hilang secara misterius. Meskipun pintu dan jendela terkunci rapat, uang tetap raib begitu saja. Beberapa orang mulai berbisik tentang makhluk halus, tuyul. Pak Darmo, ketua RT, memutuskan untuk mengadakan ronda malam khusus. Ia mengajak beberapa warga, termasuk Pak Yanto dan Bu Sumi, seorang wanita parubaya yang dikenal memiliki mata batin. Kita harus cari tahu siapa pelaku di balik semua ini. Jangan-jangan memang bukan manusia. Kalau bukan manusia, lalu apa-apa? Tuyul? Saya tidak terlalu percaya hal begituan. Bu Sumi, sambil melirik tajam. Jangan sombong dulu, Yanto. Saya sudah mencium aroma aneh di sekitar desa ini. Kita lihat saja nanti. Malam semakin larut dan ronda berlanjut hingga pukul 2 dini hari. Di tengah suasana sepi, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari rumah Pak Herman, salah satu warga yang mengeluh kehilangan uang terbanyak. Suaranya seperti benda jatuh dan pintu yang terbuka paksa. Warga yang sedang ronda langsung bergegas menuju rumah Pak Herman. Di depan rumah itu, lampu temaram menerangi halaman. Dari dalam terdengar suara jeritan Pak Herman dan suara berisik seperti orang berebut sesuatu. Cepat ke dalam. Bawa senter kalian. Pak Darmo, Pak Yanto, dan warga lainnya mendobrak pintu yang ternyata hanya terselak. Begitu masuk, mereka melihat Pak Herman sedang memegangi kain hitam kecil yang bergerak-gerak seperti ada sesuatu di dalamnya. Wajah Pak Herman pucat pasi. Dia ada di sini. Dia ada di sini. Saya tangkap dia saat mau masuk ke lemari saya. Bu Sumi mengangkat tangannya. Jangan dibuka dulu, ini bukan sembarang kain. Itu pasti tuyul, biarkan aku periksa. Warga yang berkumpul saling berpandangan, tak berani mendekat. Pak Darmo maju dengan hati-hati, menyalakan senternya ke kain tersebut. Dalam kain itu terdengar suara mengerikan, seperti tawa kecil yang melengking. Apa-apaan ini? Masa iya tuyul beneran ada? Yanto, sekarang kamu percaya atau tidak, ini nyata. Tapi, kita tidak boleh ceroboh. Tuyul itu makhluk gaib, dan pasti ada majikannya. Bu Sumi kemudian menaburkan garam di sekitar kain itu sambil merapalkan doa. Perlahan, kain itu berhenti bergerak dan suara tawa kecil itu menghilang. Dengan hati-hati, Bu Sumi membuka lipatan kainnya. Di dalamnya terlihat sosok mungil, botak, dengan mata merah menyala. Tuyul itu tampak ketakutan dan berusaha kabur, tetapi garam yang ditabur Bu Sumi seperti membentuk pagar tak terlihat yang membuatnya tak bisa bergerak. Ya Tuhan, jadi ini benar-benar tuyul. Dia mencuri semua uang saya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan panik. Tuyul ini hanya pelaksana. Kita harus mencari tahu siapa majikannya. Tuyul tidak bekerja sendirian. Selalu ada manusia yang memanfaatkan mereka untuk hal buruk seperti ini. Warga yang berkumpul semakin gempar. Beberapa mulai saling curiga, namun Bu Sumi menenangkan mereka. Jangan saling tuduh. Kita selesaikan ini dengan tenang. Saya akan coba berbicara dengan makhluk ini. Bu Sumi duduk di depan tuyul yang masih terkurung di dalam lingkaran garam. Dengan suara tegas tapi lembut, ia mulai bertanya. Siapa yang mengirimmu ke desa ini? Katakan sekarang, atau kau tidak akan bisa kembali ke dunia asalmu. Tuyul itu memandang Bu Sumi dengan mata menyala-nyala lalu bersuara pelan, seperti anak kecil yang berbicara dari jauh. Aku disuruh majikanku. Dia tinggal di desa seberang, di rumah besar di ujung hutan. Aku tidak ingin mencuri, tapi aku diperintahkan. Jika aku tidak melakukannya, aku akan dihukum. Warga saling berbisik mendengar pengakuan itu. Mereka tahu desa seberang dan rumah besar yang dimaksud adalah milik seseorang bernama Pak Sukri, seorang pendatang yang baru tinggal di sana beberapa bulan terakhir. Pak Sukri dikenal kaya mendadak, namun juga jarang bergaul dengan warga sekitar. Pak Sukri? Jadi dia yang selama ini menggunakan tuyul untuk mencuri dari kita? Kita harus ke sana sekarang juga! Bu Sumi, tunggu. Kita tidak bisa gegabah. Majikannya mungkin memiliki ilmu hitam yang lebih kuat. Kita butuh persiapan.
Bu Sumi meminta warga membawa tuyul itu ke balai desa, sementara ia menyiapkan ritual untuk melindungi warga jika terjadi hal-hal buruk. Tuyul itu tampak semakin lemas, seolah kehabisan energi karena terlalu lama jauh dari majikannya. Di balai desa, warga berkumpul sambil menjaga tuyul itu. Mereka berdiskusi tentang langkah berikutnya. Beberapa orang merasa takut, sementara yang lain marah dan ingin langsung saja dia akan terus mencuri dari kita. Kita harus bertindak sekarang. Sabar, Herman. Kita butuh bantuan lebih banyak. Saya akan memanggil Pak Ustaz untuk membantu menangani ini. Majikan tuyul itu tidak akan tinggal diam jika tahu kita menangkap peliharaannya. Menjelang subuh, Pak Ustaz datang bersama beberapa warga desa lain. Setelah mendengar cerita Bu Sumi dan melihat tuyul itu sendiri, Pak Ustaz mengangguk. Pak Ustaz, kita akan ke rumah Pak Sukri pagi ini. Tapi ingat, kita tidak boleh bertindak kasar. Jika dia bersalah, biarkan hukum yang bicara. Namun, jika dia menggunakan ilmu hitam, kita akan selesaikan dengan doa dan cara yang benar. Ketika pagi tiba, warga desa Sukamaju beramai-ramai menuju rumah Pak Sukri. Suasana tegang menyelimuti mereka. Sesampainya di sana, Pak Darmo mengetuk pintu dengan keras. Pak Sukri, kami tahu apa yang Anda lakukan. Keluarlah dan jelaskan. Tidak ada jawaban dari dalam rumah. Setelah beberapa kali mengetuk, akhirnya pintu terbuka perlahan. Pak Sukri muncul. Wajahnya pucat seperti tidak tidur semalaman. Ada apa ini? Kenapa kalian semua ke sini? Kami tahu Anda yang memelihara tuyul. Dia sudah mengaku. Apa Anda pikir kami tidak tahu apa yang terjadi selama ini? Pak Sukri terdiam, keringat mulai mengalir di dahinya. Tapi sebelum ia sempat menjawab, tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara tawa kecil. Suara yang sama seperti yang terdengar dari tuyul semalam. Semua warga tersentak, termasuk Pak Sukri yang tampak semakin gelisah. Pak Sukri, akui perbuatan Anda. Kalau tidak, makhluk ini akan membongkar semuanya. Pak Sukri akhirnya jatuh berlutut menangis sambil memohon ampun. Saya hanya ingin cepat kaya. Saya tidak tahu ini akan berdampak buruk bagi kalian semua. Saya akan berhenti. Saya akan mengusir mereka. Dengan bimbingan Pak Ustadz dan Bu Sumi, ritual pengusiran dilakukan di rumah Pak Sukri. Tuyul yang ditangkap akhirnya dilepaskan setelah janjinya tidak akan kembali ke dunia manusia. Pak Sukri diperingatkan untuk bertanggung jawab dan meminta maaf kepada seluruh warga. Desa Sukamaju kembali tenang, namun warga belajar satu hal penting. Keserakahan manusia bisa jauh lebih menakutkan daripada makhluk gaib manapun. Beberapa hari setelah kejadian itu, Desa Sukamaju masih diliputi perasaan campur aduk. Warga lega karena masalah tuyul sudah teratasi, tetapi sebagian dari mereka masih marah pada Pak Sukri. Ia dipaksa untuk mengganti kerugian warga yang kehilangan uang, meskipun itu berarti ia harus menjual sebagian besar hartanya. Di balai desa, Pak Sukri sudah mengakui kesalahannya dan bersedia mengganti kerugian. Kita harus memberikan kesempatan baginya untuk memperbaiki diri. Jangan biarkan dendam meracuni hati kita. Betul. Keserakahan yang mendorongnya melakukan ini adalah pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai kita terjebak di jalan yang sama. Hari itu, Pak Sukri berdiri di depan seluruh warga desa untuk meminta maaf. Wajahnya kusut, matanya sembab karena terus menangis sejak kejadian di rumahnya. Saya tahu apa yang saya lakukan salah. Saya terlalu tamak dan tidak memikirkan akibatnya. Saya menyesal, sungguh menyesal. Saya berjanji tidak akan pernah lagi terlibat dengan ilmu hitam atau perbuatan curang. Tolong beri saya kesempatan untuk berubah. Warga yang awalnya ingin meluapkan amarah akhirnya terdiam. Suasana menjadi hening hingga Pak Ustadz maju untuk berbicara. Pak Ustadz, setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Tapi apa yang benar-benar penting adalah bagaimana ia memperbaikinya. Mari kita jadikan ini pelajaran bersama. Kita doakan Pak Sukri agar ia bisa menebus kesalahannya dan hidup dengan jujur. Setelah pertemuan itu, Pak Sukri menjual rumahnya dan pindah ke desa lain untuk memulai hidup baru. Ia juga menyerahkan sebagian besar uangnya untuk pembangunan masjid desa sebagai bentuk penebusan. Sementara itu, Bu Sumi yang dianggap berjasa karena membantu mengungkap kasus ini semakin dihormati oleh warga. Pak Darmo bahkan mengusulkan agar Bu Sumi diberi tanggung jawab warga agar lebih waspada terhadap hal-hal mistis. Namun, meski desa Sukamaju kembali damai, kejadian itu meninggalkan bekas yang dalam. Malam-malam ronda tetap dilanjutkan, bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga untuk mempererat hubungan warga yang sempat renggang.
Di suatu malam yang sepi, Pak Darmo dan Pak Yanto duduk di pos ronda sambil memandangi langit berbintang. Kalau Festi pikir-pikir kejadian ini seperti pengingat, kadang kita terlalu sibuk mengejar harta sanai pinginfa sampai lupa untuk bersyukur. Benar, Yanto. Harta memang penting, tapi kalau mencarinya dengan cara yang salah, itu malah jadi kutukan. Kita ini harusnya saling bantu, bukan saling merugikan. Iya, saya juga jadi ingat betapa sering kita saling curiga satu sama lain waktu uang warga mulai hilang. Padahal, kalau kita dari awal lebih kompak, mungkin kejadian ini bisa selesai lebih cepat. Yang penting sekarang, kita semua belajar dari kejadian ini. Desa kita harus lebih kuat, lebih bersatu. Kalau ada masalah, kita hadapi bersama, tanpa saling menyalahkan. Sementara itu, di rumah Bu Sumi, ia tengah menyiapkan beberapa botol minyak wangi dan ramuan pelindung yang ia buat sendiri. Banyak warga kini sering datang ke rumahnya untuk meminta nasihat, terutama soal menjaga rumah dari gangguan gaib. Di dapur, cucu Bu Sumi, seorang anak perempuan bernama Lila, mendekatinya sambil membawa cangkir teh. Nenek, Kenapa tuyul itu tidak melawan waktu ditangkap? Itu juga makhluk ciptaan Tuhan, Lila. Dia hanya melakukan apa yang diperintahkan majikannya. Kalau kita tidak ganggu duluan, mereka juga biasanya tidak akan ganggu kita. Tapi saat dia salah, kita harus mengingatkannya. Sama seperti kita mengingatkan manusia yang salah. Jadi, makhluk seperti tuyul bisa berubah juga ya? Bisa, kalau mereka mau, sama seperti manusia. Yang penting kita selalu berusaha hidup baik, jujur, dan tidak serakah. Beberapa minggu berlalu, desa Sukamaju kembali damai. Warga mulai menjalani hidup seperti biasa. Namun pengalaman itu tetap menjadi cerita yang dikenang di desa, diceritakan dari satu generasi ke generasi lain sebagai pengingat untuk menjauhi keserakahan dan selalu waspada terhadap godaan ilmu hitam. Di malam-malam ronda, warga sering duduk bersama, bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga untuk bercerita dan berbagi tawa. Itulah kisah sesosok tuyul yang tertangkap warga. Kalau teman-teman mau tahu cara penangkalnya, agar uang kita tidak diambil tuyul, silahkan tonton video berikutnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.